belajar tentang hormat pada orang tua kan? Ya. Kalian tahu nggak gimana hormat pada orang tua? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang bisa tunjuk tangan. Mau Rizal dulu. Apa? Bantu orang tua di dapur. Cunya. Bantu orang tua cuci piring. Ya, Zidan. Bantu orang tua mencuci baju. Ya, Akila. Bantu orang masak. Ya, Bapak. Oke. Ini ada yang tahu nggak siapa aja nama-nama nabi kita? 25 nabi. Kalian bisa itu nggak? Bisa apa? Baca sambil nyanyi ya? Ya. Nah, ayo sama-sama ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ismail. Kalian tahu kan Nabi Ismail? Nah, hari ini nanti kita lihat video sama-sama, oke? Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam adalah anak Nabi Ibrahim alaihi salam dan Bunda Hajar. Dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam inilah kemudian lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Ia adalah orang yang paling ikhlas dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Ismail alaihi salam telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Banyak peristiwa besar Islam datang dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Salah satunya adalah berlari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, yang kini menjadi rukun ibadah haji dan umroh. Kisah ini bermula setelah Nabi Ismail alaihi salam dilahirkan. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, istri dan anaknya ke Mekah. Nabi Ibrahim alaihi salam memenuhi perintah Allah dengan membawa Bunda Hajar, dan Nabi Ismail alaihi salam pergi melewati sebuah gurun pasir menuju Mekah. Sampai di Mekah, Bunda Hajar kehabisan air. Ia merasa sangat haus. Begitu pula dengan Nabi Ismail alaihi salam yang terus-menerus menangis. Bunda Hajar pun berusaha meminta bantuan. Ia terus berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Hingga akhirnya Allah memberikan mukjizat berupa keluarnya mata air dari hentakan kaki kecil Nabi Ismail alaihi salam. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sumur Zam-Zam yang ada hingga sekarang. Setelah Nabi Ismail alaihi salam remaja, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan mimpi berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam, anak semata wayangnya yang ia tunggu-tunggu selama hampir 99 tahun. Namun, untuk menaati perintah Allah, ia segera mendatangi putranya dan menyampaikan mimpi tersebut. Bukannya takut atau cemas, Nabi Ismail alaihi salam malah mengikhlaskan dirinya. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian pergi ke Mina untuk bersiap-siap menyembelih Nabi Ismail alaihi salam.
Ia mengikat kain di atas muka Nabi Ismail alaihi salam agar ia tidak dapat melihat raut wajahnya. Mereka sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedang panjang dan tajam itu akhirnya dihunuskan ke leher Nabi Ismail alaihi salam. Sebuah keajaiban pun datang. Malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah untuk menggantikan Nabi Ismail alaihi salam dengan seekor kibas yang sangat gemuk. Allah telah menyelamatkan Nabi Ismail alaihi salam. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban di setiap bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Nah, jadi kan dari kisah yang udah kita nonton tadi kita tahu itu kan awal mula adanya apa tadi? Lari-lari kecil dari Safa ke Marwah waktu cari air kan. Sekarang jadi dilakukan sama orang beribadah haji. Terus Ka'bah yang dibangun sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu jadi kiblatnya umat muslim. Terus lagi air Zam-Zam sekarang juga banyak kayak dicari sama umat muslim kan. Air Zam-Zam itu kan bagus. Nah, terus apalagi Mekah tuh kota yang dulu tandus, daerah tandus yang ditinggali Siti Hajar sama Nabi Ismail sekarang jadi tempat ibadah umat muslim di Mekah kan, terus tempat lahirnya Nabi juga. Paham kan semuanya? Nah, sekarang kita bagi dua kelompok ya. Oke, jadi kan ini udah bagi dua kelompok. Sekarang ini ibu kasih tongkat. Nanti kan ibu hidupin musik. Siapa yang pegang tongkat terakhir, dia maju ke depan ya, jawab pertanyaan. Oke? Oke. Tadi kan Maulizam maju ke depan, sekarang pilih satu soal. Dibaca ya soalnya. Hikmah dari kisah Nabi Ismail. Nah, apa hikmah dari kisah Nabi Ismail? Ayo jawab Maulizam. Mekah sampai sekarang jadi kiblat orang muslim. Ka'bah ya, Ka'bah kan di Mekah, benar. Tepuk tangan untuk Maulizam. Pilih soalnya, satu soal. Buka dulu. Baca. Cepat. Mari. Siapa nama ibu Nabi Ismail? Nah, siapa nama ibu Nabi Ismail? Siti apa tadi? Siti Apa ya? Cepat. Siti apa tadi? Kau udah nonton videonya? Siti apa? Siti Hajar. Ya, Nah, Siti Siti Hajar. Hajar. Oke, tepuk tangan cucunya. Oke Zidan, nah ini kan tinggal satu soal lagi. Coba dibaca soalnya.
Apa soalnya? Siapa nama ayah Nabi Ismail? Nah, ayo siapa namanya Nabi Ismail? Nabi Ibrahim. Nggak benar, benar teman-teman? Benar. Pujikan. Jadi dari video yang sudah kita nonton tadi, kemudian hikmah yang sudah Ibu jelaskan pada kalian, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai anak itu harus patuh dan taat kepada orang tua. Nah, karena ridho orang tua itu ridho dari Allah SWT. Nah, oke. Kalian nanti di rumah harus harus baik-baik sama orang tua, membantu orang tua ya, jangan lupa. Nah, jadi nanti Ibu akan memberi selembar kertas, kalian kerjakan di rumah. Minggu depan dikembalikan ya, di situ akan berisi soal-soal tentang yang kita pelajari hari ini. Nah, oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.